Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Oke, kembali lagi berjumpa ya dengan saya dalam channel Carta Politika Official ya. Dalam serial seputar pemilu, kaitannya akan memberikan suatu prediksi soal-soal CAT dalam seleksi penyelenggara pemilu ad hoc ya, itu PPK dan Panwaslu kecamatan khususnya untuk pemilu 2024 nanti ya, yang akan tahapannya mulai itu diperkirakan pada bulan September ya, sehingga rekan-rekan yang mempunyai keminatan untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu ad hoc, baik itu PPK ataupun Panwaslu kecamatan, perlu untuk menyiapkan bekal ya, yaitu mengenai wawasan soal-soal yang akan nanti keluar. Karena sistemnya pasti kita akan menggunakan CAT ya. Nggak, itu saya nggak tahu apa singkatan CAT itu ya, komputer apalah, yang penting T-nya itu tes. Oke, kemarin kita sudah menyampaikan mengenai beberapa soal prediksi yang kaitannya saya kira pasti akan keluar ya, akan keluar dalam soal CAT nanti. Yaitu pertama mengenai jumlah partai politik di Provinsi Aceh, yaitu partai politik lokal di Provinsi Aceh pada pemilu 2019 itu ada berapa. Saya yakin walaupun kita bukan rekan-rekan, ada bahasanya bukan orang Aceh, akan tetapi pasti itu pertanyaannya akan keluar karena kaitannya dengan kepemiluan, sehingga kita juga harus tahu ya, ada berapa sih partai lokal di Aceh pada 2019 kemarin. Ya, di sini ada 4 pilihan, yaitu yang pertama 3 partai, yang kedua itu 4 partai, yang ketiga itu 5 partai, dan yang keempat itu 6 partai politik. Ya kan, maka jawabannya tentu itu 4 partai politik ya. Itu kalau nggak salah dimulai dari nomor urut 14 atau 15 ya. Tapi saya tayangkan di atas inilah ya. Di atas ini saya coba untuk memberikan gambaran ya, bukan gambaran, jawabannya. Bahwasannya itu ada 4 partai politik Aceh. Itu ada partai Acehnya, partai Sira, partai Nangroh Aceh, terus partai apa lagi itu ya. Ya inilah keempat partainya yang ada di samping saya ini. Oke. Kemudian yang kedua itu mengenai jumlah keterwakilan perempuan di partai politik sekurang-kurangnya berapa persen ya, karena kaitannya sebentar lagi ini tahapan verifikasi administrasi ataupun tahapan pendaftaran peserta pemilu ya, dalam hal ini adalah partai politik ya. Maka di sini pertanyaannya tadi ya, jumlah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya berapa persen ya. Di sini pilihan pertama itu 30% di tingkat pusat, pilihan kedua itu 30% di tingkat pusat dan daerah, pilihan ketiga itu 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerah ya kan. Sedangkan pilihan yang keempat ini adalah 30% di semua tingkatan ya kan. Nah, di sini berdasarkan pasal 172 ya. Pasal 173 mohon maaf ya, ayat 2 huruf E Undang-Undang 7 2017 menjelaskan ya, bahwasanya tingkat keterwakilan perempuan itu sekurang-kurangnya 30% di tingkatan pusat ya. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini hanya mengatur tingkatan pusat saja ya kan. Akan tetapi PKPU terbaru ya, PKPU nomor 4 tahun 2022 itu bahasanya itu mengikut sertakan ya, mengikut sertakan keterwakilan perempuan di tingkat daerah, provinsi, dan tingkat daerah kabupaten kota itu 30%. Tapi bahasanya itu mengikut sertakan ya. Tapi kalau bahasa undang-undang ini sudah baku ya, udah mewajibkan bahwasanya tingkat pusat ya harus 30%, dan itu hanya di pusat ya. Berarti jawabannya itu adalah A. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengenai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur oleh ya. Itu ada 4 pilihan lagi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-Undang 15 Tahun 2011.
Kita ketahui bersama ya rekan-rekan bahwasanya setiap tahun ya setiap pemilu pasti regulasinya itu akan berubah, pasti akan adanya perubahan ataupun pergantian regulasi. Akan tetapi untuk pemilu 2024 ini untuk regulasinya masih sama, yaitu seperti pemilu 2019, yaitu masih menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, maka pertanyaannya itu di sini sebelum berlakunya Undang-Undang 7 2017 ya. Karena tadi ya kuncinya itu setiap pemilu itu pasti ada produk, maka yang paling terdekat kuncinya yaitu di sini adalah 2011 ya. Karena kaitannya pemilu itu 2014 sehingga jawabannya itu adalah D, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini dasar untuk pemilu 2014 kemarin. Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu dasar untuk pemilu 2009 kemarin. Nah, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 7 2017 ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Waduh, sedikit rumit ya. Kaitannya dengan undang-undang lagi. Kuncinya gini, setiap pemilu pasti regulasinya berubah ya. Sehingga pemilu 2014 maka dilihat tahun yang paling dekat itu tahun berapa undang-undangnya. Ya biasanya itu 2 tahun, maksimal itu 2 tahun itu ya harus terbit undang-undangnya. Itu kuncinya ya. Nggak mungkin jawabannya itu A 2007 ataupun C ya jauh banget 2003 ya kan seperti itu. Ya intinya kuncinya yang terdekat. Kemudian yang terakhir, di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah ya. Ini bukan kaitannya dengan pemilu akan tetapi sejarah ketatanegaraan kita ya Indonesia ya khususnya itu. Nah di sini ada pilihan MPR, kemudian Mahkamah Agung, kemudian DPR dan Dewan Pertimbangan Agung DPA. Nah maka jawabannya itu udah pasti D ya, DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 DPA itu dihapus ya, bahwasannya yang nggak tahu ya alasannya, intinya dihapus dari ketatanegaraan kita, bahwasannya tidak ada lagi DPA, Dewan Pertimbangan Agung ini nggak ada ya kan. Kalau untuk MPR, MA, DPR itu ada. Dan kemudian apa lembaga baru barangkali muncul ini ya, lembaga baru yang apa pasca amandemen itu ada berapa? Banyak ya, ada KY ya Komisi Yudisial, kemudian ada pula MK ya kan, itu produk pasca amandemen juga tahun 2002 ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat ya. Jangan jangan dihafalkan akan tetapi diingat, apa bahasanya ya, jangan dihafalkan tapi dimengerti ya. Maksudnya kalau dihafalkan kita kan sering blank ya, tapi sekiranya apa nih kunci-kuncinya seperti itu. Oke, untuk itu semoga bermanfaat dan semoga keluar pula nanti dalam soal CAT nanti ya. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and apa lagi? Share, komentar dong tentunya. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.